wanita yang banyak mau berkah adalah taisira khidbatiha, ketika lamaran gampang prosesnya. Wa taisira sodakia, ketika membahas masalah mahar dipermudah. Wa taisira rahimiha, dan mudah untuk keturunannya. Jadi mungkin maksudnya apa, subur gitu kira-kira, sehingga mudah mendapatkan keturunan. Itu wanita yang banyak membawa keberkahan. Jadi kembali di sini ada ungkapan ya, mempermudah untuk penyiapan mahar. Nah, kata-kata mudah ini adalah bagi sang suami yang akan menyiapkan maharnya itu terjangkau, mudah didapat, dan bagi istri yang akan menerima mahar itu dengan senang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pagi ini kita membahas tentang mahar. Bolehkah calon istri meminta mahar kepada calon suami? Mahar dari bahasa Arab al-mahru. Dalam kamus bahasa Arab disebutkan bahwa al-mahar adalah sinonim dari kata as-sadaq, yang sama-sama berarti mahar. Kemudian jamak dari mahar adalah muhur. Demikian dapat kita baca dalam kamus Lisanul Arab karya Ibnu Mandur dan kamus Al-Muhit karya Al-Fairuz Abadi. Kata mahar sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi bukan lagi bahasa asing, menjadi bahasa Indonesia yang sama artinya dengan mas kawin, yaitu pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi seperti ini kurang lengkap, dilengkapi oleh kompilasi hukum Islam Indonesia. Ya, disebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa. Nah, tadi di kamus bahasa Indonesia tidak ada kata-kata jasa. Di sini ada kata-kata jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi intinya pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri macam-macam, bisa berupa barang, bisa uang, bahkan bisa jasa. Ternyata zaman Nabi sudah
ada praktek memberikan mahar berupa jasa. Ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami ketika akan melangsungkan akad nikah. Di antaranya adalah memberikan mahar. Ulama bersepakat bahwa hukum memberikan mahar adalah wajib. Ini berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang mahar ini diantaranya adalah surat An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Kemudian surat An-Nisa ayat 24, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Kemudian surat An-Nisa ayat 25, wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. An-Nisa ayat 4. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, yang kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban. An-Nisa ayat 24. Dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut. An-Nisa ayat 25. Itu beberapa ayat tentang perintah memberikan mahar. Sedangkan beberapa hadis berikut ini diantaranya dari Uqbah bin Amir, Rasulullah bersabda, khairus sadaqi aisaruhu. Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Jadi mahar yang paling bagus adalah yang paling mudah. Yang paling mudah itu maksudnya oleh calon suami itu mudah didapat, mudah disiapkan. Nah, ini relatif, bisa karena murahnya, bisa karena memang barang itu mudah dicari. Demikian hadis riwayat Al-Baihaqi, juga riwayat Al-Hakim, dan kata Albani hadis ini sahih. Ininya. Kemudian ada hadis lagi riwayat Bukhari dan Muslim. Ini agak panjang hadisnya. Diceritakan bahwa suatu saat ada seorang sahabat yang hendak dinikahkan oleh Nabi kepada perempuan yang menyerahkan dirinya kepada beliau untuk diproses. Maka Nabi kemudian memberitahu kepada calon suami agar menyiapkan mahar walaupun terdiri dari cincin besi. Sabda Nabi, iltamis, carilah, ungzur, ya suruh melihat-lihat, nyari, walau khataman bin hadidin, walaupun cincin itu terbuat dari besi. Ini maksudnya bahwa yang penting ono mahar, yang penting tersedia mahar. Apakah mahar itu mahal atau murah, nggak masalah. Yang penting ada mahar. Nah, diceritakan para jamaah ketika calon suami ini diperintahkan Nabi untuk mencari mahar itu,
nggak dapat, ceritanya tidak menemukan. Ya dijelaskan di sini nggak menemukan pokoknya gak ono duite, apa barangnya gak ono gitu ceritanya. Akhirnya kemudian Nabi mengatakan ya sudah kalau begitu maharnya nanti berupa mengajarkan beberapa surat Al-Quran kepada calon istri. Ini jasa. Jadi mahar berupa jasa, jasa mengajar. Jadi pada masa itu sudah ada seperti ini. Kalau di sekitar kita ini umumnya ya, yang namanya mahar kan Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Kemudian ada yang melengkapi Al-Quran dan seperangkat alat sholat serta uang dalam jumlah. Nah, kadang-kadang uang ini tidak bernilai, tapi menggambarkan angka kapan dia menikah. Misalnya 28/1/2024. Nah, berapa juta gitu kira-kira. Nah, yang repot kan nyari uang kecil-kecil itu ya. Lah kemudian biasanya oleh mempelai ini, calon suami istri ini karena ingin mengabadikan, maka tidak bernilai uang itu tapi bernilai sejarah. Lalu ditampilkan di figura. Oh, ada yang kayak gitu. Tetapi ada juga yang memang besar uangnya sehingga jumlahnya menjadi lumayan. Misalnya kalau zaman sekarang ya dengan uang 100 juta. Oh, lumayan lah ya. Kena tinggal sanggup urip pirang wulan niku gitu. Nah, para jamaah tentang ini rupanya pengalaman di sekitar kita ini macam-macam. Saya ceritakan di Surabaya ketika saya masih mahasiswa, ada tetangga saya kos di Darmokali waktu itu dekat Masjid Al-Falah. Yang menarik adalah ketika ditanya apa maharnya, maharnya adalah mirip kayak jasa ini, tapi membacakan Al-Quran surat An-Nisa, gitu. Satu surat itu. Kapan dilakukan? Malam pertama. Jadi setelah akad nikah siang atau paginya itu, nah malamnya itu baru dibacakan. Jadi yang mendengar ya istrinya sendiri di rumah itu atau di kamar itu. Nah, itu diceritakan begitu. Ada juga para jamaah mahar ini dalam bentuk yang sangat kecil, bahkan sangat kecil sekali. Tak tambah lagi kalimat itu. Kira-kira tahun 85, dalam 84-85, saya masih mahasiswa. Tiba-tiba saya diminta pulang oleh keluarga saya karena kakak saya mau menikah. Kakak kandung saya mau menikah. Nah, kemudian sampai di rumah, betul malam itu akan dilangsungkan akad nikah. Perempuan itu ditanya oleh KUA, Mbak sampean jaluk mahar opo? Yang saya heran kok ya saat itu baru ditanya ya. Ya itulah situasinya saat itu. Pada mulanya diam sang perempuan ini, jawab opo ya? Gitu. Mahar apa? Mungkin dia juga agak kebingungan opo ya kan. Ternyata akhirnya muncul kalimat, nggih, kula nyuwun arto gangsal rupiah mawon. 5 rupiah. Dapat apa 5 rupiah itu? Mungkin pisang goreng itu. Saat itu ya, sekarang ya pisang goreng sudah ya 1.000 atau 2.000 atau berapa, ya kan? 5 rupiah saat itu. Jadi sangat kecil, saat itu juga kecil.
Saya bandingkan dengan harga nasi bungkus yang paling murah. Sekarang kan 5 ribuan itu ya. Saat itu saya masih mahasiswa, saya nyari warung yang paling murah. Pecel sing isine kira-kira nasi pecel terus tempe ngono gak usah daging. Saat itu 100 rupiah harganya. Nek rada penak 300 nasi kari ayam. Itu wis mantap itu kan 300 rupiah. Belum ribuan, masih rupiah. Ini untuk menggambarkan betapa mahar yang diminta oleh wanita tadi itu sangat kecil. Ya sudah, akhirnya berlangsung pernikahan itu berjalan lancar. Nah, saya sendiri punya pengalaman agak unik juga. Waktu saya diminta mahar, mungkin KUA-nya keburu-buru tulisnya ya. Saya kan posisi Surabaya, sedangkan harus menikah di Brondong Lamongan. Ya, di Brondong Lamongan. Istri saya di Brondong Lamongan. Jadi kawal langsung aja ditulis umumnya apa? Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Nah, ketika terjadi ya untuk pengecekan ulang ya, saya jawab enggak, itu bukan itu mahar saya. Lalu dicoret. Jadi sampai sekarang itu akta nikahnya itu ada coretan. Lalu saya bilang, karena istri saya waktu itu sedang menempuh menjelang sarjana, sedang menggarap skripsi kan, maka mahar yang saya siapkan adalah 7 kitab, 7 buku untuk bahan skripsi. Sehingga bahasa Arabnya bimahri sab'atil kutub 5 roji risalah. Mahar 7 kitab untuk bahan skripsi, untuk referensi skripsi. Nah, unik juga kan? Kepala kawasan bingung loh, apa aneh iki? Jadi yang kesusu ditulis yang turun takon aku istri. Al-Quran dan seperangkat alat sholat itu dicoret diganti sab'atul kutub 5 roji risalah. Disebutkan rinciannya buku apa saja? Oh enggak. Nanti kepanjangan. Sama saja dengan seperangkat alat sholat apa saja enggak usah. Ya, cukup 7 kitab. Tapi kita tunjukkan kitabnya waktu itu, kita bungkus waktu akad nikah kita serahkan. Nah, jadi para jamaah, ternyata mahar itu gampang sebenarnya ya, karena bisa macam-macam jenisnya. Mau barang boleh, mau uang boleh, ya, mau jasa boleh, dan lain-lain tadi itu. Memberikan mahar saat akad nikah dari calon suami kepada calon istri memang diperintahkan, bahkan diwajibkan. Jadi wajib. Namun mengenai nilai mahar atau besar kecilnya mahar tidak ditentukan oleh syariat. Jadi mau yang mahal boleh, yang murah boleh, tidak ada masalah. Yang penting antara calon suami istri sama-sama oke, sama-sama ridho. Ya. Nah, Imam An-Nawawi ketika membaca hadis tadi itu, carilah mahar walaupun nanti dapatnya hanya berupa cincin dari besi. Imam Nawawi mengatakan begini. Wa fi hadzal hadis annahu yajuzu ayakuna shadaq qalilan wa katsiran. Jadi berdasarkan hadis itu menunjukkan bahwa boleh menyiapkan mahar itu sedikit atau banyak. Murah atau mahal boleh, nggak ada masalah. Yang penting antara suami istri ridho, sama-sama, nggak ada masalah ya. Li'anna khatamal hadithi fi nihayatin nalqillah, karena sungguhnya gambaran cincin dari besi tadi itu menunjukkan sedikitnya nilai, ya, sedikitnya nilai. Wa hadza madzhabus Syafi'i,
dan ini menurut mazhab Imam Syafi'i, bahwa mazhab jami'ul ulama, dan ini juga merupakan mazhab para ulama pada umumnya, minas salaf wal khalaf, baik dari kalangan ulama salaf maupun ulama khalaf. Nah, kemudian di hadis lain Nabi bersabda, khairun nikahi aisaruhu. Pernikahan yang paling bagus adalah yang dibikin gampang, yang prosesnya itu gampang. Sejak perkenalan gampang, lamaran gampang, penyiapan mahar gampang, proses akad nikah gampang, walimah gampang, dan seterusnya gampang. Itu pernikahan yang paling bagus. Khairun nikah, khairun nikah. Kemudian ada lagi ungkapan dari Nabi, inna min yumnil mar'ati, sesungguhnya termasuk keberkahan wanita. Mungkin bahasa lainnya itu wanita yang banyak membawa berkah. Wanita yang banyak mau berkah adalah taisira khidbatiha. Ketika lamaran gampang prosesnya. Wa taisira sodakia, ketika membahas masalah mahar dipermudah. Wa taisira rahimiha, dan mudah untuk keturunannya. Jadi mungkin maksudnya apa, subur gitu kira-kira, sehingga mudah mendapatkan keturunan. Itu wanita yang banyak membawa keberkahan. Jadi kembali di sini ada ungkapan ya, mempermudah untuk penyiapan mahar. Nah, kata-kata mudah ini adalah bagi sang suami yang akan menyiapkan maharnya itu terjangkau, mudah didapat, dan bagi istri yang akan menerima mahar itu dengan senang hati. Jadi dalam menentukan besar dan kecilnya mahar, yang penting calon suami tidak merasa terbebani. Sebaliknya, ya, calon suami merasa mendapatkan keringanan dan kemudahan dalam menyiapkan mahar. Bagi calon suami yang berkecukupan, sing tajir, miliarder, boleh saja menyiapkan mahar dengan nilai yang sangat besar. Misalnya apa? Mobil. Wah. Misalnya ketika diungkapkan, aku nikahi ini dengan mahar sebuah rumah, dilambangkan dengan kunci ya, dengan sebuah rumah real estate di mana begitu, yang nilainya sekian miliar itu, atau dengan mahar mobil Al-Fatihah. Bagi seorang miliarder nggak ada masalah toh, itu ringan-ringan saja, hanya 1-2 miliar. Kalau uangnya triliunan, ya toh nggak ada masalah itu. Tapi bisa kebalikan kayak tadi itu, gangsal rupiah. Kalau sekarang gangsal rupiah itu kira-kira mungkin ya 50.000 begitu, kan ringan ya, 50.000. Jadi mengenai mahar ini tidak ada ketentuan harus berapa, tidak ada. Yang penting ada, mahar itu ada. Nah, disinilah calon istri yang harus paham betul apakah sang suami atau calon suami nanti itu kira-kira bisa nggak menyiapkan mahar dengan jenis tertentu itu. Ibnu Qayyim menjelaskan annal mughalata fil mahri makruha. Sesungguhnya bermahal-mahal dalam menentukan mahar itu makruh. Jadi kalau ada kesan jor-joran gitu ya, itu tidak bagus, malah makruh. Orangnya biasa, mungkin seperti kita biasa, tapi tiba-tiba ketika ditanya tentang mahar melampaui kebiasaan.
Ya, jadi misalnya kayak saya ini dengan mahar alfat, ya nggak pantas lah ya. Tapi tidak berani banget begitu, itu malah nggak bagus, nggak umum, nggak wajar. Tapi kalau anak presiden, anak raja, ya kecil, alfat itu kecil. Atau langsung dengan mahar rumah di mana begitu yang nilainya 2-3 miliar gitu. Biasa itu enggak besar. Kalau memang dia anak presiden atau anak orang kaya raya gitu, tidak ada masalah. Jadi para jamaah, besar kecilnya mahar tidak ada persoalan, tapi kalau ada kesan ngoyo pokoknya kudu sing gede, pokoknya ben dianggap yopo, itu dikatakan makruh malahan seperti itu, dan itu bisa mengurangi nilai keberkahan dan bisa mempersulit mungkin calon suaminya itu. Nah, para jamaah, di beberapa kalangan ada tradisi yang mendahului sebelum penentuan mahar, baik mulai proses lamaran atau sekitar itu ya. Mungkin di antara yang hadir ini ada yang dari Lamongan. Zaman dulu, sekarang saya tidak tahu ya, orang Lamongan itu kalau mau proses pernikahan, pihak perempuan dulu datang ke laki-laki, namanya ganjur. Ya, dia memberikan makanan atau apa kepada pihak keluarga laki-laki. Ya, proses untuk pengenalan dan ya lamaran gitu. Di Kalimantan beda lagi. Di Kalimantan terutama suku Banjar itu ada namanya jujuran. Jujuran itu seperti beli. Jadi pihak laki-laki pada perempuan tawar menawar. Saya pernah menjadi fasilitator. Tetangga saya perempuan mau dinikahi oleh seorang laki-laki. Nah, pihak laki-laki datang ke situ di tempat saya, kediaman saya, terjadi dialog dengan keluarga perempuan. Nah, dari keluarga laki-laki mengatakan, kami pihak keluarga laki-laki bersedia untuk memberikan jujuran berupa uang sebanyak Rp500.000. Kemudian bagaimana jawaban pihak perempuan? Mohon maaf, kalau bisa jangan segitulah. Ya, 1 juta lah. Jadi kebetulan bukan keluarga kaya ya, jadi orang yang kalangan bawah. Rupanya pihak laki-laki keberatan diminta 1 juta itu. Ya, akhirnya tidak ada kesepakatan dan rencana pernikahan bubar, tidak jadi. Jadi tadi itu kalau sepakat, tinggal merencanakan kapan akad nikahnya. Karena nggak sepakat nggak jadi. Ada lagi kasus yang lain. Tadi kan minta 1 juta, itu laki-laki keberatan. Ada kasus yang luar biasa, menurut saya luar biasa. Seorang laki-laki tua melamar atau minta kepada seorang gadis usia SMP, sanawiyah, waktu itu sekolahnya sanawiyah. Nah, orang tua ini kebetulan kaya raya, ya kaya lah ya. Saat itu ketika orang umumnya menyiapkan 1 juta, dia mengatakan saya siap ngasih jujuran 10 juta. Besar, pada saat itu besar. Oh, sepeda motor itu harga masih sekitar 3 juta sepeda motor itu. Saya ingat karena saya beli itu 4 juta waktu itu. Ya, sekitar itu. Tahun 90-an pokoknya. Oh, mungkin beli sepeda motor. Iya. Nah, ini 10 juta. Jadi kan tinggi ya. Nah, rupanya
si gadis ini bapaknya ketua RT saat itu. Mungkin saja bapak ini butuh duit ya. Nah, sehingga diterima itu. Lamaran Pak Tuan diterima. Di atas 60 usianya. Saya nggak tahu persis. Karena dia sudah punya cucu sebenarnya, si bapak ini. Akhirnya diterima. Nah, sehingga jadilah pasangan suami berusia di atas 60 dengan perempuan usia di bawah 20. Masih SMP kan? Di bawah 20. Berarti sekitar 15 tahun usianya itu. Ya sebenarnya perempuan ini tidak mau, tapi apa boleh buat, orang tua menghendaki. Jadi kayaknya jujuran ini pihak orang tua yang terima itu. Ini berbeda dengan mahar. Maksud saya ini berbeda dengan mahar. Sama tadi Lamongan yang ganjur tadi juga bukan mahar. Nanti di Lamongan ada lagi berikutnya paningset, macam-macam itu ya. Nah, yang namanya mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri dalam suasana akad nikah. Nanti disebutkan itu. Ya, aku nikahi putri bapak bernama ini dengan mahar, disebutkan maharnya. Nah, disinilah maka yang namanya mahar itu adalah sesuatu yang memang harus disiapkan pada saat akad nikah. Nah, saking pentingnya mahar ini, jika benar-benar tidak mampu saat itu, boleh dikatakan dengan mahar berupa apa? Utang. Mungkin ada yang pernah nonton film itu ya. Film lelucon kita itu. Jadi dengan mahar disebutkan lalu utang. Sehingga penyerahannya pada saat nanti setelah akad nikah itu. Karena memang dikatakan utang, belum siap saat itu. Tapi yang penting tetap harus menyebutkan ada maharnya itu. Kemudian para jamaah, ini ada pernyataan Ibnu Taimiyah mengatakan begini. Disunnahkan meringankan mahar dan tidak melebihi mahar yang diperoleh para istri Nabi dan juga putri-putri Nabi. Jadi mahar itu yang wajar saja, bahkan kalau bisa yang ringan. Ya. Nah, bagaimana tentang istri Nabi disebutkan di sini? Dulu istri-istri Nabi termasuk putri-putri Nabi ketika menerima mahar itu tidak lebih dari 12 on perak. Kalau 12 on emas mahal. Ini perak. Sehingga nilainya ya tidak seberapa mahal, intinya begitu. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, adapun yang dinukil dari sebagian salaf bahwa ada di antara mereka yang memperbanyak pemberian mahar kepada istri-istrinya dalam jumlah yang sangat banyak dan bernilai sangat tinggi. Mereka ini karena memang orang-orang yang kaya raya, maka tidak masalah. Pada saat itu ya mungkin yang dimaksud kira-kira ya keluarga kerajaan atau keluarga pengusaha besar, sehingga ketika menikah itu menyiapkan maharnya dalam jumlah yang sangat tinggi. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah tidak ada masalah, tidak mengapa, boleh saja. Maka tadi saya katakan kalau misalnya kita dengar ada aktris menikah dengan mahar sebuah mobil Alfa, nah nggak ada masalah. Ya pendapatannya saja. Saya pernah dengar yang namanya Raffi Ahmad itu pendapatan 1 bulan itu bermiliar-miliar. Itu baru dari YouTube saja itu. YouTube, makanya jangan heran kalau kemudian Raffi Ahmad berbagi-bagi hadiah, mobil, sudah motor, itu kecil dibanding dengan pendapatan yang sebulan sekian miliar itu. Nah, jadi para jamaah, tentang jumlah besar kecilnya mahar itu tidak masalah. Yang penting calon suami mudah mendapatkan
calon istri siap menerima dengan senang hati. Berdasarkan uraian tentang mahar tersebut di atas, dapat difahami bahwa mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib berupa uang, barang, atau jasa dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Tentang berapa besaran nilai mahar, tidak ada ketentuan syariat yang membatasi, tidak ada. Jadi yang penting disiapkanlah maharnya. Sehingga tadi oleh Nabi dikatakan, yo apa golekno, walaupun khotaman min hadidin, cincin dari besi. Yang penting disiapkan. Karena itu maka mahar boleh disiapkan dengan jumlah nilai yang tinggi atau mahal bagi yang mampu, dan juga boleh disiapkan dengan jumlah nilai yang rendah atau murah bagi yang memang pas-pasan ekonominya. Dengan demikian, wanita yang akan menjadi calon istri sebenarnya boleh saja minta kepada calon suami maharnya kayak apa. Boleh. Yang penting sang istri ini paham sang calon suami ini kira-kira mampu apa tidak. Jangan sampai permintaan itu di luar kemampuan calon suaminya. Sebab jika itu terjadi, bisa-bisa pernikahan gagal, ya. Kayak kasus di Kalimantan tadi itu. Nah, dengan adanya keridhaan antara calon suami dan calon istri tentang jenis atau nilai mahar, maka insya Allah dengan saling ridho itu akan memberikan keberkahan bagi pasangan yang akan menikah. Yang terakhir para jamaah, ini ada kisah menarik pada masa Nabi tentang mahar. Saya kira ini tidak ada lagi kejadian seperti ini. Tapi oleh Nabi dikatakan ini mahar yang paling tinggi nilainya. Ya, diceritakan seorang wanita bernama Ummu Sulaim juga mendapatkan sebuah panggilan Rumayso. Beliau ini hidup ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ummu Sulaim masih kafir. Waktu itu sudah punya suami namanya Malik bin An-Nadhr. Kemudian tidak lama dari pernikahan itu lahirlah seorang anak bernama Anas. Ini masih keluarga kafir. Ummu Sulaim menikah dengan Malik, punya anak bernama Anas. Lalu Anas ini sampai sekarang populer dengan nama Anas bin Malik. Bapaknya kafir, tetap dipakai namanya Anas bin Malik. Nah, kemudian Ummu Sulaim ini begitu mendengar Nabi berdakwah tentang Islam, tentang kebaikan-kebaikan Islam, Ummu Sulaim tertarik dan tidak lama menyatakan diri masuk Islam. Ummu Sulaim mengetahui Ummu Sulaim masuk Islam, suaminya marah. Malik bin Nadhr tadi marah. Ya, diolok-olok sedemikian rupa, bahkan dituduh dengan ungkapan kamu musyrik. Jadi orang kafir ngomong kepada Ummu Sulaim yang masuk Islam dianggap musyrik. Nggak tahu ada bahasa musyrik saat itu. Ini hadisnya begitu. Nah, ketika itu Ummu Sulaim menjawab, aku tidak musyrik, tapi aku beriman. Aku beriman kepada Allah dan Muhammad sebagai Rasul. Itu ceritanya. Nah, tidak lama kemudian diceritakan Malik bin Nadhr ini suatu ketika bepergian dalam suasana perang begitu, lalu terbunuh. Sehingga wafatlah Malik bin Nadhr ini, masih kafir. Nah, begitu meninggal, otomatis Ummu Sulaim menjadi janda muslimah dengan
putra masih kecil namanya Anas bin Malik tadi itu. Nah, si Ummu Sulaim ini berjanji, aku tidak mau menikah lagi sebelum Anas ini sudah beranjak mulai agak besar. Ya kira-kira sudah usia 3, 4, mungkin 5 tahun atau 6 tahun. Kemudian Ummu Sulaim membawa Anas ini kepada Nabi untuk diislamkan. Tadi kan baru dia yang Islam. Ya Rasul, aku ingin anakku ini menjadi Muslim. Lalu dibimbing oleh Nabi, Islamlah Anas bin Malik yang masih kecil itu. Dan oleh Ummu Sulaim, ya Rasul, aku ingin agar putraku Anas ini menjadi pelayan panjenengan. Dan Nabi menerima, sehingga Anas bin Malik sejak kecil hidup bersama Nabi, melayani keperluan Nabi sebatas kemampuan si kecil namanya Anas ini. Dan Bapak Ibu, Anas bin Malik ini dikaruniai oleh Allah usia yang sangat panjang, di atas 100 tahun, sehingga Anas ini hidup pada masa Nabi, hidup pada masa sahabat, dan itu pada masa tabi'in. Itu Anas bin Malik. Entah berapa, mungkin ada mengatakan 110, 102, 150, pokoknya di atas 100 tahun usianya. Nah, kembali kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini janda. Jandanya Ummu Sulaim ini menjadi incaran banyak pemuda. Banyak pemuda mengincar kepada janda Ummu Sulaim ini. Kira-kira ya cantik orang. Kira-kira. Tapi di hadis nggak disebutkan cantik apa tidak, enggak. Tetapi diceritakan banyak orang berminat, termasuk pemuda bernama Abu Tolhah. Abu Tolhah kebetulan saat itu seorang pengusaha muda. Hipmi kalau di sini. Pengusaha muda. Tapi dia masih kafir, Abu Tolhah ini. Nah, Abu Tolhah dengan sangat pede, sangat percaya diri, karena dia orang kaya raya kan. Oh, perempuan mana yang tidak mau saya minta jadi istri. Tapi yang aneh, Abu Tolhah tertarik pada janda ini, Ummu Sulaim ini. Maka dilamarlah Ummu Sulaim ini. Apa kata Ummu Sulaim ketika dilamar? Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Tolhah, Anda itu orang baik, Anda itu punya apa saja karena kekayaan tadi itu, sehingga tidak pantas Anda itu ditolak oleh wanita untuk jadi calon istrinya. Tetapi mohon maaf, karena panjenengan masih kafir, saya tidak mau jadi istrinya. Saya hanya mau jadi istri dari seorang Muslim. Wah, apa yang terjadi kita bisa bayangkan ya. Orang tadi yang terlalu pede kok kemudian ditolak, patah hati dia. Abu Tolhah patah hati, kecewa. Akhirnya dia mencari tahu kira-kira gimana caranya ini. Tidak lama terdengar berita bahwa Abu Tolhah datang kepada Nabi, dialog segala macam, akhirnya tertarik masuk Islam. Dan Nabi mengatakan pada wajah Abu Tolhah itu ada keseriusan untuk menjadi Muslim yang baik. Kata Nabi kepada Abu Tolhah. Kalau kita membaca hadis, nama Abu Tolhah ini luar biasa, sangat mengesankan. Saya ambil contoh ya. Mungkin kita pernah dengar berita bahwa pernah suatu ketika dia jadi miskin Abu Tolhah ini. Ketika Nabi dapat tamu, kemudian Nabi tidak punya makanan sama sekali karena tamunya kelaparan, maka Nabi tidak ingin tamu ini tetap kelaparan, maka Nabi memberitahu pada sahabatnya, siapa di antara kalian yang siap menjamu. Ternyata Abu Tolhah orang yang pertama kali, tanpa pikir panjang, saya siap menjamu. Itu Abu Tolhah. Itu satu berita yang sangat menarik. Dan di sisi lain, berita yang lain, Abu Tolhah termasuk orang yang sangat besar kedermawanannya. Kita pernah dengar Utsman bin Affan
Abu Talha termasuk orang yang ketika masih kaya raya luar biasa juga kedermawanannya. Nah, bagaimana kisah lanjutan tentang Abu Talha ini? Nah, begitu dia sudah menjadi Muslim, maka dia teringat tentang keinginannya untuk mempersunting Ummu Sulaim ini. Nah, akhirnya datang kepada Ummu Sulaim, menyampaikan maksudnya, dan Ummu Sulaim saat itu menerima. Kemudian ditanya, apa maharnya? Nah, ini kan kaitannya dengan materi. Apa maharnya? Maharnya adalah masuk Islamnya Abu Talha itu. Nah, ini uniknya di situ. Jadi Abu Talha tidak perlu menyiapkan barang apapun, uang berapapun tidak perlu. Tapi karena Abu Talha sudah masuk Islam, itulah maharnya. Yang diinginkan Rasul adalah masuknya Islam Abu Talha itu. Nah, di belakang hari Nabi membuat pernyataan, mahar yang paling unggul, yang paling tinggi nilainya adalah mahar yang diberikan oleh Abu Talha kepada Ummu Sulaim, yaitu masuk Islam. Nah, demikian kisah akhir dari mahar Abu Talha kepada Ummu Sulaim. Ini diabadikan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, ya, juga Ibnu Sa'ad yang sangat terkenal itu. Para jamaah, inilah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Intinya masalah mahar ini termasuk sesuatu yang disyariatkan dalam Islam kepada calon suami untuk diberikan kepada calon istrinya, dan tentang jumlah atau besar kecilnya mahar dalam syariat tidak ditentukan. Jadi berapapun boleh, yang penting mahar itu ada. Dan dari sekian mahar pada masa Nabi telah dikeluarkan oleh mereka yang menyerahkan mahar dengan bermacam-macam jenis. Ada berupa uang, ada berupa barang, dan juga ada berupa jasa, tadi mengajarkan itu. Dan yang unik lagi adalah berupa masuk Islamnya Abu Talha. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin ada waktu untuk dialog, barangkali dipersilakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mahar diberikan pada saat akad nikah, bukan melamar. Kalau saat melamar itu macam-macam nilainya tadi itu. Namanya juga macam-macam. Ya. Ada yang paningset, ada yang apa? Paningset itu ditalip kan macam-macam gitu kan. Pakai ikatan. Kemudian tadi yang jujuran, ada yang ganjuran, itu proses ketika terjadi lamar-melamar itu. Jadi untuk mahar itu diserahkan pada saat akad nikah itu, sehingga diucapkan oleh calon mempelai pria, aku nikahi si fulan ini dengan mahar ini, misalnya seperti itu. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tanya atau minta penegasan. Berarti mahar ini sebenarnya adalah hak istri ya, Ustaz? Ya. Jadi mahar ini adalah hak istri. Kalau di kasus yang tadi di Kalimantan apa tadi, yang jujuran tadi itu, ya, diterima sama orang tuanya. Orang tua, ya. Berarti ini kemungkinan bisa saja kan nggak nggak diterima sama istrinya tadi. Enggak. Nah, atau sebaliknya mungkin sudah diterima sama istrinya, terus misalnya setelah menikah beberapa saat kemudian, misalnya anggap saja misalnya suaminya itu luar pulau, terus kemudian istrinya orang Jawa misalnya, setelah menikah terus kemudian keluarganya pulang nggak punya duit, terus pakai uang maharnya gitu, artinya uangnya dipakai lagi sama suaminya, nggak bilang pinjam atau apa. Ini hukumnya gimana? Uang istri yang tadi mahar tadi dipakai orang lain gitu, entah orang tuanya atau suaminya.
Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Kuncinya adalah si wanita ini ridho apa tidak. Jika tidak ridho, ya tentu tidak halal. Karena haknya si wanita ini. Makanya kalau ini misalnya kayak buku, saya tadi ngasih buku 7 buku kepada istri saya. Lalu saya bilang, aku tak baca buku ini ya. Oh ya bacalah, boleh saja. Yang penting mendapatkan keridhaan dari sang yang punya hak tadi itu, yaitu istri. Seperti itu. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, lain daerah lain untuk antar budayanya itu. Ya. Kalau di Lombok Sasak itu kan banyak orang Islam sana itu. Tapi cara pernikahannya itu kok sistemnya dicolek dulu. Ya, dicolek 1 bulan baru kembalikan baru boleh dinikahkan. Saya begitu di sana itu. Itu waktu PCF sepanjang dan ucap di Lombok itu banyak pertanyaan di sana. Sistemnya perempuan sana itu dicolek dulu. Iya. Nah, ini apakah tidak bahaya seperti itu? Oh iya. Jadi memang lain daerah lain mana. Tapi kalau saya tanya, memang begitu saya tanya sendiri. Pada saat ucap Lombok dulu begitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mendengar dan ternyata bukan hanya NTB itu. Ada beberapa wilayah lain, mungkin di Sumatera juga ada kayak gitu. Itu budaya ya, tapi rinciannya saya tidak tahu. Tujuannya menculik itu apa kan gitu saya tidak tahu. Yang penting asal dalam proses penculikan itu tidak terjadi penganiayaan, tidak terjadi pelecehan, nggak ada masalah saya kira, nggak ada masalah. Mungkin tujuannya untuk dikondisikan, wis ojo macam-macam ya mari ngene ya. Walau alam ya. Tapi yang jelas itu bukan syariat Islam. Islam gampang, paling enak di Islam itu gampang. Aslinya gampang. Yang bikin repot itu ya umat Islam sendiri itu dengan budaya setempat itu. Makanya saya dengar teman saya di Sulawesi juga ketika mau menikah itu susahnya bukan main karena harus menyiapkan macam-macam tadi kayak jujuran ya, nggak tahu saya namanya apa di Sulawesi itu ada juga harus dengan jumlah yang sangat besar gitu. Nah kabarnya di Arab Saudi juga begitu, orang Arab, tapi bukan syarat Islam itu, budaya sehingga harus menyiapkan harta yang banyak. Lah Islam itu coba tadi kata Nabi, wis pokoknya disiapkan mahar walaupun cincin dari besi. Coba bayangkan. Begitu Islam ingin memberikan kemudahan kepada umatnya termasuk dalam proses menghadapi pernikahan. Masih ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kami mohon penjelasan bagaimana mahar itu kan ada yang tunai, Ya. ada yang nanti pelaksanaan setelah. Ya. Itu apakah nggak ada prioritas kita? Karena apa? Mahar pun, seolah kita kan nggak ada keterbatasan, fleksibel, ada yang mahal, ada yang lebih murah. Bahkan tadi ada mahar itu seperti cincin, meskipun dari besi atau nah ini loh Ustaz, kalau memang dilakukan dengan jalan tidak katakanlah utang nanti setelah itu dia tidak tunai, apakah itu nggak ada prioritas Pak Ustaz? Padahal kita tuh kalau umpama terjadi peresmian manten yang mesti kita butuh biaya. Kalau biaya itu bisa, tapi kalau memberi mahar kok malah utang. Itu loh, nanti ini mungkin kalau barangkali aku bisa diutang mahar diringankan seperti itu nanti bisa ditiru sama yang lain. Aku tak utang tapi nggak pakai. Cuma jelas atau mungkin ada alasan mungkin bisa menerima. Terima kasih Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya dalam rangka mempermudah semuanya.
Jadi kalau misalnya utang itu bisa macam-macam ya, bisa macam-macam penyebabnya. Bisa saja memang orang ini benar-benar tidak punya uang, tetapi pernikahan harus segera dilangsungkan untuk menjaga kehormatan dan keselamatan misalnya. Walaupun sebenarnya boleh murahan tadi ya, tapi mungkin sang istri minta tidak murahan. Mas, aku gelem dadi bojo sampean tapi kudu nyiapno mahar. Kalau sekarang 100 juta. Ya apa sampean siap ta? Wis gak apa-apa, Dik, tapi duitku sik meneh. Duitku sik kira-kira saolan kas gitu lah kayak muncul. Ya, misalnya seperti itu, nggak apa-apa. Karena keinginan si perempuan ini. Lah mestinya kalau tidak ingin terjadi utang-utang, si perempuan menentukan mahar yang murah. Wis Mas, gak sida 100 juta, wis sampean duwe piro? Aku duwe 1 juta, Dek. Wis gak apa-apa 1 juta ya. Kalau begitu baru langsung bisa kan? Jadi tergantung pada si perempuan ini sebenarnya. Karena mahar adalah haknya si perempuan. Jadi kalau ingin mudah, tadi dikatakan sebaik-baik perempuan adalah yang mempermudah proses penyiapan maharnya diantaranya. Jadi seperti itu. Jangan malu, kami terima nikahnya. Oh boleh saja, bukan tawar menawar. Mungkin lebih pasnya apa namanya ya, musyawarah lah ya, musyawarah. Beda dengan jujuran tuh memang tawar menawar itu. Jujuran itu tawar menawar. Beda ini, mahar ini kesepakatan aja, supaya lebih ya menguatkan ikatan antara kedua belah pihak. Ya, kalau yang tadi sampai dikatakan penculikan itu kan proses menjelang, itu beda lagi dengan ini. Ini sudah khusus maharnya. Jadi intinya memang di perempuan itu, Bu, kuncinya itu. Kalau perempuan tidak ingin merepotkan suaminya, ya wis Mas, wong sampean kan yo apal Quran, nanti maharnya sampean bacakan surat Yasin aja, selesai. Tapi kan nggak semua begitu perempuan, ya kan gitu. Makanya kan kuncinya di perempuan ini. Apa itu? Mereka seperti tadi, jangan nanti setelah itu kasih sampai jangan tidak terlaksana. Kalau umpama si perempuan wanita itu kayak nabi, apa yang tidak jadi ya tetap diusahakan, harus diusahakan. Jadi utang, lah ya namanya utang harus disaur. Ya, kalau nggak mampu nanti Allah yang mengetahui. Ya, ada utang-utang itu yang Nabi mengatakan aku yang bertanggung jawab. Yaitu orang-orang miskin yang utang memang nggak bisa nyaur. Kata Nabi, aku yang bertanggung jawab. Ya, nanti nyaur nggak bisa, betul. Itu Nabi nanti yang bertanggung jawab. Nabi jadi walinya. Ada lagi? Nggih, monggo. Ketika terjadi perceraian, apakah mahar harus dikembalikan? Jawabannya tidak. Tidak, tetap saja. Apalagi kalau pernikahannya itu sudah agak lama dan sudah berkumpul suami istri ya, itu udah menjadi hak istri. Kenapa? Enggak bisa. Kalau sudah berkumpul suami istri enggak bisa. Tapi kalau belum sama sekali itu bisa dikembalikan. Kan ada itu. Jadi pernikahan belum apa-apa kemudian digagalkan. Iya. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya.
Ya, kita berdoa mudah-mudahan semuanya sehat dan batin. Jangan lupa bulan depan tanggal 14 Februari 2024 jangan sampai tidak digunakan haknya. Semoga pemilu nanti lancar dan mendapatkan pemimpin yang membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.